Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Poryani, Magister Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Karas, Kabupaten Magetan. Video ini adalah aksi nyata diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4. Latar belakang. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Budaya positif terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman, akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, dan belajar lagi, sehingga mereka menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Membangun dan menerapkan budaya positif pada murid bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis. Penting bagi guru, murid, dan seluruh anggota sekolah untuk bersinergi dalam menerapkan budaya positif yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Dengan langkah ini, maka visi sekolah dapat tercapai dan dapat memberikan dampak positif bagi murid. Tujuan pertama, mendorong dan menerapkan budaya positif di antara murid. Kedua, menghasilkan murid dengan karakteristik sebagai pelajar Pancasila. Tiga, meningkatkan motivasi intrinsik melalui penerapan disiplin positif. Berikutnya, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah membangun nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Berikutnya, murid memiliki motivasi intrinsik dalam membangun disiplin dirinya. Yang ketiga, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan dalam diri murid. 4. Guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Kelima, murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. 2. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat akan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. Yang keempat, mengajak rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas bersama peserta didik di kelas, melakukan refleksi dan tindak lanjut. Dukungan. Dukungan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan untuk dapat bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif atau berkolaborasi. Yang kedua, sarana dan prasarana yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah dukungan dari orang tua siswa dalam melaksanakan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah video diseminasi membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ina Muryani, guru dari SMA Negeri Salamaras, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri Salamaras Kabupaten Magetan. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan aksi nyata atau diseminasi tentang budaya positif untuk melengkapi tugas kami ini. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang pada pagi hari ini menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti acara ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan sampaatnya di yang nanti. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan budaya positif. Sebelumnya akan saya sampaikan pantun. Nanti Bapak Ibu jawab kayak gitu ya. Oke. Beli rambutan di pasar turi. Rambutan masak baru sekali. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk berpresentasi. Oke, terima kasih. Sebelumnya ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa? Apa yang jenengan ketahui tentang budaya positif? Kebiasaan yang baik, kebiasaan positif. Terima kasih Pak Mutakin. Mungkin ada lagi apa itu budaya positif? Budaya positif apa itu? Kebiasaan yang baik. Budaya positif adalah kebiasaan yang baik-baik yang kita lakukan. Terima kasih. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik. Oke, sebagai seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang bawah ini, yaitu konsep yang pertama adalah disiplin positif, kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima posisi kontrol atau restitusi. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dari konsep ini nanti kita akan akan kita laksanakan. Seharusnya sebagai guru memang harus melaksanakan ini untuk mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Oke, yang pertama sekarang adalah disiplin positif. Tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau, kan tadi budaya positif, kebiasaan yang baik. Sekarang kalau disiplin positif itu apa? Apa? Mungkin Bapak Ibu, Bu Kori, disiplin positif mungkin bisa menyampaikan? Disiplin positif, nilai-nilai yang layak ini yang baik-baik. Baik, oke. Sudah sampaikan Bu Kori, disiplin positif itu adalah nilai yang baik-baik. Mungkin ada lagi yang lain? Disiplin positif apa itu? Kuliah. Disiplin positif menurut saya adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Jadi muncul dari kesadaran diri anak itu sendiri. Baik, terima kasih. Jadi disiplin positif itu adalah kebiasaan yang baik yang muncul dari diri anak itu sendiri tanpa ada
atau dari ada paksaan atau hukuman dari orang lain. Oke, terima kasih Bu Lia, Bu Poli. Oke, selanjutnya bahwa disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, disiplin positif itu lebih ke arah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Terus kemudian disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman seperti yang disampaikan Bu Lia tadi. Oke, selanjutnya nih Bapak Ibu. Nah, di dalam menerapkan budaya positif, disiplin positif, itu ada yang sudah kita kenal adalah kita mengenal adanya profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu di sini mempunyai 6 karakter, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, dari keenam profil pelajar Pancasila ini, mungkin Bapak Ibu sudah melakukan yang mana saja, atau mungkin dari murid Bapak Ibu, sudahkah mereka mempunyai keenam dari profil pelajar Pancasila itu? Beriman, bertakwa, insya Allah sudah. Oke, mandiri, sebagian. Oke, ada yang sudah, juga ada yang belum. Kemudian untuk yang berkebinekaan global, sudah. Oke, terus bergotong royong, sudah. Kemudian kreatif, sudah. Yang kreatif, anak-anak sekarang punya yang kreatif, ya, Bapak Ibu. Terus kemudian bernalar kritis, sebagian sudah ada. Oke, semoga untuk kedepannya anak-anak kita di sini sudah memiliki 6 karakter profil pelajar Pancasila. Dengan bimbingan kita, tentunya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, untuk motivasi perilaku manusia ini ada 3, dipengaruhi oleh 3 motivasi, yaitu yang pertama apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia ini. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, mana dari ketiga ini yang paling sering anak lakukan? Apakah untuk menghindari hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau mungkin yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan apa? Dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang mana Bapak Ibu? Yang paling sering anak lakukan motivasi apa yang membuat anak melakukan budaya positif atau disiplin positif tadi? Yang mana? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Oh gitu. Oke, ada yang lain kan? Mungkin karena takut kalau dihukum kayak gitu. Bukannya kebanyakan anak-anak itu kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi mereka itu disiplin karena mereka takut dihukum. Bukan bahkan anak-anak sekarang itu untuk kesadaran bahwa disiplin itu sangat penting buat dirinya itu kan masih ini ya, masih sangat kecil sekali. Jadi mereka itu motivasinya apa? Kebanyakan dari mereka motivasinya adalah apa? Takut dihukum. Iya, takut dihukum. Tapi ada sebagian anak juga
yang apa? Pengen mendapatkan imbalan. Kan ada loh Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu memberikan reward, nanti misalkan yang misal ini ya, misal nanti yang disiplin mengumpulkan tugasnya tepat waktu nanti dapat reward apa, misalkan kayak gitu. Ada kan Bapak Ibu ya? Nah, tapi dari sekian dari 3 motivasi ini yang paling banyak kalau menurut saya sih mereka itu takut. Jadi mereka disiplin karena takut kalau dihukum. Itu gitu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu apa? Kesepakatan, bisa kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Apa? Mungkin Bu Intifa. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah adalah kesepakatan kelas atau sekolah yang dibuat oleh sekolah. Terima kasih Bu Intifa. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu adalah kesepakatan bersama yang dibuat bersama-sama untuk dilaksanakan bersama-sama juga. Nah, sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan di kelasnya masing-masing? Saya kira sudah ya, di awal pertemuan biasanya, atau biasanya dulu kontrak belajar juga bisa. Nah, keyakinan kelas ini biasanya kita buat bersama-sama di awal kita tahun ajaran baru itu. Jadi kita membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama dan harus dilaksanakan juga bersama-sama. Oke, kemudian selanjutnya. Untuk membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah, seperti yang disampaikan tadi bahwa keyakinan kelas itu dibuat bersama dan harus disepakati bersama dan harus dilakukan bersama-sama oleh anggota kelas atau warga di sekolah. Selanjutnya, nah, keyakinan kelas ini contoh keyakinan kelas di kelas saya nih Bapak Ibu di 10.4 bahwa yang pertama itu adalah kehadiran. Nah, siswa harus hadir tepat waktu untuk setiap sesi pembelajarannya. Jadi ini contoh untuk di kelas saya. Kemudian untuk partisipasi itu semua siswa diharapkan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya tentang membawa ponsel. Jadi penggunaan ponsel dilarang selama sesi kelas, kecuali kalau itu ada izin dari Bapak Ibu guru yang mengajar. Misalkan dalam pembelajaran itu dibutuhkan memang anak-anak harus mengakses apa, pakai HP, nah itu baru boleh digunakan. Kemudian tentang komunikasi, yaitu bahwa semua siswa diharapkan bersikap sopan santun dalam kegiatan pembelajaran. Jadi sopan santun dengan siapa saja, baik dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas itu maupun dengan teman-temannya. Kemudian untuk menghargai, tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Contohnya misalkan saat ini anak-anak kita itu banyak yang ini Bapak Ibu manggil teman-temannya itu pakai nama orang tuanya. Nah itu untuk kelas kami sudah kita sepakati bahwa itu tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dilakukan. Nah, itu kan termasuk bullying gitu, atau perundungan. Kemudian yang terakhir adalah menghormati. Jadi semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, baik dengan Bapak Ibu guru atau teman-teman kelas atau teman-teman di luar kelasnya itu. Nah, itu adalah kesepakatan kelas kami yang kita buat di awal tahun pelajaran kemarin. Selanjutnya kita biarkan ya Bapak Ibu, kita explaining dulu. Ayo kita berdiri sebentar Bapak Ibu, sebentar saja.
Benar Bapak Ibu. Monggo Bu Mariani di depan. SPG dulu nih Bapak Ibu, kita coba keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan kita. Kita kalau misalkan saya bilang ini Bapak kiri ke kiri, dan ke kiri, dinding ke tengah, dung ke kanan. Ya, jadi dang ke kiri, dinding ke tengah, kemudian kalau dung ke kanan. Jadi nanti bila saya sebutkan nomor berapa gitu Bapak Ibu, kita coba ya. Dang dinding. Oke, seperti itu nih Bapak Ibu, kita coba. Monggo. Dang ding dung dang ding. Oke, itu masih pakai itu. Sekarang saya coba pakai angka yang tadi. Kalau 1 berarti dang ke kiri, 2 ding ke tengah, kemudian kalau 3 berarti dung ke kanan. Oke, saya pakai angka gini Bapak Ibu. Oke, kita coba. Sorry. 1 dang sambil bilang dong dang kayak. Oke, sambil bilang. Ya. Oke, 1 2 3 2. Oke. Terus lagi Bapak Ibu, ayo konsentrasi. 3 Bapak Ibu 3. Kemudian 1 2 3 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan di Bapak Ibu bahwa tadi sudah kita sampaikan bahwa keyakinan kelas itu harus disepakati bersama. Kemudian di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu apa? Apa? Kebutuhan dasar manusia menurut saya ya makan, ada pangan, papan. Terima kasih Bu Nurul. Ada lagi yang mau menyampaikan kebutuhan dasar manusia itu? Mungkin Bu Supriyanti, sampaikan aja Bu. Makan, ada Sandang, pangan, papan. Itu di situ ada logo itu apa itu Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Cinta atau kasih sayang. Gitu. Terus kemudian apa lagi itu? Rumah. Itu yang paling penting di rumah. Terus kemudian iya, iya, itu. Tapi itu bukan dasar manusia bukan? Iya, tanpa uang kita bisa apa? Gitu. Tanpa uang kita bisa. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu ya tadi, contohnya yang tadi ada uang, ada rumah, ada makan dan sebagainya. Itu adalah usaha untuk bagaimana kita bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sangat-sangat butuh itu. Kasih sayang dari siapa? Terutama dari keluarga, dari teman-teman dekat kita, dan rasa diterima. Nah itu juga sangat penting. Diterima oleh siapa? Ya oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Gitu Bapak Ibu.
Oke. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Apa itu penguasaan Bapak Ibu? Penguasaan. Iya, bisa menguasai dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan itu apa Bapak Ibu? Kita itu butuh bebas. Walaupun misalkan di tempat kerja kita juga ada peraturan-peraturan, tapi ada kalanya bahwa kita itu juga butuh kebebasan. Kemudian yang berikutnya adalah kesenangan. Nah, ini juga penting, yaitu selain kita itu di sini sudah disibukkan dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaan kita juga butuh kesenangan atau refreshing. Contohnya apa? Class meeting. Dan saat ini kita juga lagi bersenang-senang dengan anak-anak itu class meeting itu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, apa? Piknik. Enggak, piknik kapan? Oke, selanjutnya adalah ini. Untuk selanjutnya adalah pemaparan studi kasus nih Bapak Ibu, bahwa saya bacakan dulu untuk studi kasus yang saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu Ibu Sri. Itu adalah guru wali kelas 10-4, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Rizal. Kemudian beberapa anak telah mengeluh bahwa Rizal itu seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti yang Ibu Sri ini alami, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rizal melakukan itu? Jadi Ibu Sri itu adalah wali kelas 10-4. Kemudian beliau itu sedang bingung menghadapi salah satu siswanya, yaitu Rizal, yang seringkali meminta bekal makan siang teman-temannya. Nah, sekarang dengan paksa gitu Bapak Ibu. Sekarang apa misalkan yang kalau misalkan penjenengan itu sebagai Ibu Sri, apa yang penjenengan lakukan untuk menghadapi masalah Rizal ini? Ada yang bisa menyampaikan? Kuliah? Mungkin apabila saya menjadi Ibu Sri, yang pertama saya lakukan adalah pendekatan kepada Rizal, menanyakan kenapa itu kamu lakukan dan seterusnya. Dari kita menanya kepada Rizal, nanti kita akan tahu alasan Rizal. Mungkin dari keluarganya, orang tuanya itu tidak cukup memberi uang saku, akhirnya di siang hari ya, bekal di siang hari. Nah, itu Rizal sudah merasakan kelaparan dan seterusnya. Kalau alasannya Rizal seperti itu, kalau menurut saya, Ibu Sri sebagai wali kelas menyampaikan kepada anak-anak yang ada di kelas, memberi pengertian, tapi kepada anak-anak yang dimintai Rizal itu tadi, tidak harus kepada semua. Karena kalau disampaikan kepada semua kelas, akan serasa Rizal dibully gitu kan ya. Tapi kalau disampaikannya pendekatan juga kepada yang dimintai Rizal, memberi pengertian, ya mungkin berbagi, memberikan pengertian kepada anak yang dimintai Rizal itu Rizal kalau di rumah orang tuanya, uang sakunya dikasih sedikit, jadi kamu nggak apa-apa ya, nanti bawa lebih, berbagi kepada Rizal. Mungkin kira-kira gitu. Terima kasih Bu Lia, datanya luar biasa. Jadi memang ini dilema nih Bapak Ibu, bahwa kalau di kelas kita ada anak yang seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan. Bari? Oke, Bari. Mungkin kalau saya sebagai Ibu Sri mungkin akan yang terlebih dahulu memanggil Rizal. Kita gali apa yang sebenarnya terjadi pada Rizal. Mungkin ada kebutuhan dari Rizal yang belum terpenuhi. Mungkin seperti kan dia meminta makanan, mungkin dengan orang tuanya belum disiapkan makanan, jadi untuk kebutuhan makannya belum terpenuhi, seperti itu.
Jadi kita gali dulu apa yang terjadi pada Rizal. Kalau sudah kita menemukan permasalahan yang terjadi pada Rizal, baru kita dapat melangkah menyelesaikannya. Terima kasih Bu Mori, luar biasa pendapat Bu Mori. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini lagi. Jadi alasannya apa bahwa kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi? Tadi kan sudah tahu ya bahwa kebutuhan dasar manusia tadi ada 5 Bapak Ibu. Nah, salah satunya yaitu kenapa kebutuhan dasar itu harus terpenuhi. Yang pertama alasannya ini. Alasan Rizal tadi karena yang pertama adalah mungkin dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Terus kemudian kebutuhan dasar yang sudah berusaha dipenuhi oleh Rizal adalah tentang kebutuhan dasar yang pertama tadi, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup gitu ya. Karena dia nggak tahu, pokoknya dia kan harus bertahan hidup, itu kenapa? Tapi dia mungkin itu tindakannya dia itu kan salah sebetulnya. Gitu. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ada anak yang seperti itu, gitu. Dia caper. Oke, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang Rizal itu adalah apa? Yaitu kasih sayang atau rasa diterima tadi Bapak Ibu. Jadi dia itu memang sengaja melakukan itu untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian. Dan nanti kalau misalkan gurunya seperti yang dilakukan, gurunya menceritakan ini kepada orang tuanya, otomatis kan nanti orang tuanya akan apa? Iya, memperhatikan. Jadi dia itu adalah butuh kasih sayang. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa? Yaitu karena temannya itu jadi takut dengan dia dan menuruti semua keinginannya. Maka sebetulnya Rizal itu adalah berusaha memenuhi kebutuhan dasar, yaitu tentang apa? Kekuasaan tadi. Kalau dia ingin berkuasa ini atas dirinya di antara teman-temannya tadi. Jadi itu Bapak Ibu adalah kebutuhan dasar kecintaannya untuk kasus Rizal ini. Kemudian selanjutnya alasan yang berikutnya yaitu karena dia merasa bosan dengan makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama setiap harinya, maka karena itu dia mencoba meminta bekal makan teman-temannya yang mungkin beragam menurut dia. Nah, di sini Rizal adalah berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, yaitu berupa apa? Kebebasan. Ya. Kemudian alasan yang berikutnya yaitu karena ia melakukannya iseng saja atau memang sengaja, yaitu ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Mungkin teman-teman kesal ya dengan apa yang dia lakukan. Menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Rizal ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan apa? Yaitu kesenangan. Bahwa dia itu senang melihat teman-temannya itu kesal, dia senang. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia di apa itu? Ya, di kasus Rizal ini. Kemudian selanjutnya untuk menyelesaikan masalah itu suatu guru adalah memiliki 5 posisi kontrol untuk menyelesaikan masalah anak-anak. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Berikutnya adalah guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir guru sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu pernah melakukan yang mana? Sebagai penghukum pernah? Jadi ada anak yang salah terus langsung dihukum kayak gitu pernah? Oke, saya yakin pernah. Oke. Kemudian pembuat rasa bersalah. Contohnya apa Bapak Ibu? Membuat rasa. Jadi anak itu merasa bersalah dengan perbuatannya itu. Kemudian adalah sebagai teman, didekati. Misalkan ada anak yang salah, didekati, ditanya masalahnya apa. Kemudian adalah sebagai pemantau dan terakhir adalah sebagai manajer. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu.
Nah, inilah posisi kontrol untuk restitusi. Nah, tadi yang disebutkan bahwa guru sebagai pendukung, contohnya itu yang seperti apa? Kalimat yang seperti apa? Ini, pendukung, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, sebagai pendukung itu biasanya kayak kayak mengancam gitu. Nanti kalau kamu melakukan ini lagi akan ini. Nah, itu di Bapak Ibu guru itu adalah posisi guru sebagai pendukung. Dan kemudian untuk posisi rasa bersalah, contohnya itu, kamu seharusnya sudah tahu bahwa itu adalah itu kalimatnya seperti itu. Aku kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Nah, itu nanti kalau kita itu bilang seperti itu ke depannya anak kan pasti merasa bersalah gitu ya. Nah, itu. Kemudian sebagai teman, ini adalah ini. Ayolah lakukan demi ibu. Jadi tidak arti anak itu tidak duduk bersama. Ayolah lakukan ini demi ibu. Misalkan seperti itu adalah contoh kalimat sebagai teman. Kemudian untuk pemantau itu menanyakan bahwa apa sih peraturan yang kamu langgar tentang itu, misalkan kayak itu ditanyakan apa sih yang kamu langgar dari keyakinan kelas, misalkan seperti itu pemantau. Kemudian untuk yang terakhir adalah posisi sebagai manajer, itu adalah apa Bapak Ibu, apa yang kamu kerjakan itu membuat masalah enggak, misalkan seperti itu. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nah, posisi kontrol restitusi. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu adalah menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Kemudian, sebagai seorang manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid atau mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari masalah yang tadi. Kemudian yang berikutnya, selain itu, posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Itu. Selanjutnya, segitiga restitusi. Untuk tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua, validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Seharusnya ini ada video ya. Dari awal sampai akhir tadi Bapak Ibu sudah memberikan pendapatnya yang luar biasa tentang diseminasi budaya positif ini. Semoga sudah selesai. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Untuk kedepannya, semoga kita sebagai guru bisa melaksanakan apa yang sudah kita bicarakan dari awal sampai akhir tadi. Semoga kita bisa menjadi guru yang menjadi idaman murid-murid kita. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada salah kata dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas,
dilakukan berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenal dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus, Ayudhya tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mbak Lydia, tadi saya dapat laporan dari ketua kelas bahwa kamu tadi bertengkar sama Dilan. Emang ada apa? Iya Bu, tadi saya kesel sih Bu sama Dilan. Emang Dilan kenapa? Dilan terus menjadi tugas saya Bu, bukannya tugas PR juga dicontek Bu. Terus apa yang kamu lakukan tadi terhadap Dilan? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Dilan dan tanpa sengaja saya mengebrak mejanya. Apa alasannya kamu melakukan hal itu? Saya kesel sama Dilan Bu, saya sudah mengerjakan tugas dengan susah payah, tapi dia hanya bisa menyontek, tidak mau berusaha. Oke, saya tahu. Oke, wajar sih itu apa yang kamu lakukan. Misalkan saya jadi kamu, mungkin saya akan melakukan hal yang sama dengan kamu. Pasti saya juga akan marah dengan Dilan. Terus sekarang, apakah tindakan kamu itu sudah sesuai enggak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Tidak Bu. Kamu tahu kan, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghargai antar teman Bu. Oke, penting enggak melaksanakan keyakinan kelas itu? Penting Bu. Oke. Keyakinan kelas apa sekarang yang harus kamu lakukan? Menghargai sama teman dan mengontrol emosi Bu. Oke, sekarang kamu pahamkan ya apa pentingnya keyakinan kelas itu di dalam kelas. Kan keyakinan kelas itu sudah disepakati bersama kan ya, harus dilaksanakan bersama-sama. Oke, sekarang sudah jelas masalahnya. Nanti kamu siapkan untuk berdamai dengan Dilan. Iya. Oke, nanti kita ketemu Dilan di kelas, kita selesaikan masalah ini. Jangan sampai masalah ini sampai melebar kemana-mana. Oke, terima kasih Mbak Lydia, kamu boleh kembali kelas. Semangat untuk kita belajar ya. Ya, sama-sama. Wabarakatuh. Nama saya Ayudhya Indriani dari kelas 21. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Endang untuk dapat mengendalikan emosi saya terhadap perilaku teman saya. Saya diajarkan untuk mengontrol emosi dan menghargai sesama teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.